Memahami takdir dalam Islam, antara iman, usaha, dan tawakal. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa takdir adalah bagian dari rukun iman? Beriman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk, adalah bukti sempurna keimanan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kala syai'in halaknahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Quran Surah Al-Qamar 49. Takdir bukanlah alasan untuk menyerah atau putus asa. Para sahabat Rasulullah tidak pernah menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak berjuang. Mereka memahami, Allah menetapkan segalanya, namun manusia tetap diperintahkan untuk berusaha. Pertama, pengertian takdir qadar. Takdir adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, yang telah ditentukan olehnya jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua peristiwa besar maupun kecil berada dalam ilmu dan kehendaknya. Takdir dalam konteks agama Islam adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk kehidupan manusia. Ini adalah bagian dari keimanan seorang muslim bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kedua dalil dari Al-Quran. A. Surah Al-Qamar 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir ketetapan. Surah Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz belum kami menciptakannya. Dalil dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Hadits Jibril, hadis riwayat Muslim. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadits riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadits Muslim nomor 2653. Keempat, pemahaman para sahabat dan salafus syalih. Para sahabat menerima takdir sebagai bagian dari keimanan tanpa menolaknya dan tanpa menafikan usaha. Beberapa prinsip penting dari mereka. A. Umar bin Khattab dan wabah Saun. Ketika Umar kembali dari Syam karena ada wabah, seseorang bertanya, "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain," menunjukkan bahwa usaha ikhtiar tetap diperlukan dalam lingkup takdir Allah. B. Abdullah bin Mas'ud. Setiap hal telah ditakdirkan, meskipun kamu mematahkannya dengan usaha kerasmu, tapi kamu tetap akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan bagimu. Kelima, prinsip memahami takdir. Takdir tidak menafikan usaha ikhtiar. Manusia tetap diperintahkan untuk berusaha. Allah tahu apa yang akan kita pilih, tetapi pilihan itu tetap dari kita. Takdir dibagi dua, qada mubram, takdir mutlak, tidak bisa diubah, misalnya lahir, ajal, qada mu'allaq, takdir tergantung usaha, dan doa. Bisa berubah dengan ikhtiar dan doa, misalnya rezeki, kesuksesan, musibah ringan. Tidak boleh menyalahkan takdir untuk dosa. Misalnya, saya maksiat karena sudah ditakdirkan, ini batil. Allah memberikan akal dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan manusia tetap bertanggung jawab atas pilihannya. Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Taghabun 11. Beriman kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa arah. Kita diperintahkan untuk berusaha, kemudian bertawakal, karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh. Contoh takdir mutlak dan non-mutlak dalam Islam. Contoh takdir mutlak qada mubram, takdir yang telah ditetapkan Allah dan tidak bisa diubah, karena termasuk bagian dari ilmu Allah yang azali. Satu, kematian, ajal seseorang dan kapan ia terjadi. Dua, tempat dan cara seseorang wafat.
3 jenis kelamin saat lahir, 4 takdir kelahiran dan siapa orang tua kita, 5 hari kiamat dan waktunya, 6 peristiwa besar dunia seperti banjir besar zaman Nuh, alaihi salam, 7 nasab keturunan seseorang, 8 kelahiran para nabi dan rasul, 9 luasnya bumi dan langit, 10 penciptaan surga dan neraka, 11 hari dan malam silih berganti, 12 kadar rezeki pokok minum, makan yang minimal akan diperoleh, 13 sifat-sifat dasar manusia ada yang tinggi, pendek, kulit hitam atau putih, dan lain-lain, 14 umur dunia dan umur bumi, 15 penciptaan jin dan manusia untuk menyembah Allah, 16 pembagian waktu hari-hari dalam setahun, rotasi bumi, dan lain-lain, 17 posisi geografis kelahiran seseorang lahir di negara atau B, 18 Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berakal dan bertanggung jawab, 19 peristiwa besar dalam sejarah Islam misal, Perang Badar, 20 Allah menakdirkan adanya kematian semua makhluk di akhir zaman. Contoh takdir non-mutlak kada mualak, takdir yang masih bisa berubah bergantung pada doa, amal saleh, dan usaha manusia. 1. Panjang atau pendeknya usia seseorang bisa bertambah dengan silaturahmi. 2. Lapang atau sempitnya rezeki. 3. Sukses atau gagalnya dalam pendidikan. 4. Sembuh atau tidak dari penyakit. 5. Dapat jodoh cepat atau lambat. 6. Diterima atau tidak di pekerjaan impian. 7. Hidup miskin atau kaya. 8. Bahagia atau tidak dalam rumah tangga. 9. Menjadi pemimpin atau bukan. 10. Mendapat hidayah atau tidak berpotensi berubah dengan ikhtiar. 11. Dijauhkan dari bencana karena banyak berdoa dan beramal. 12. Dapat keturunan atau tidak dengan doa dan usaha. 13. Prestasi anak di sekolah. 14. Pindah tempat tinggal ke lingkungan yang lebih baik. 15. Bertambah ilmu dan kebijaksanaan dengan belajar. 16. Pindah dari kebiasaan buruk ke amal saleh. 17. Ketenangan hati setelah memperbaiki spiritualitas. 18. Disukai banyak orang karena akhlak yang baik. 19. Terhindar dari mara bahaya karena sedekah dan istighfar. 20. Naik jabatan karena kerja keras dan kejujuran. Takdir mutlak adalah milik Allah sepenuhnya. Takdir non-mutlak adalah ladang amal dan ujian. Apakah kita mau berdoa, berusaha, dan bertawakal? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi Hasan. Saudaraku, percayalah, hidup ini singkat. Takdir Allah adalah rahasianya. Tugas kita adalah beriman, berikhtiar, berdoa, dan bersabar, karena takdir terbaik akan diberikan kepada mereka yang bertawakal. Beriman kepada takdir adalah tenang dalam badan. Yakinlah, Allah Maha mengetahui jalan terbaik untuk kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.